Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara obsesi pagi setelah hikmah fajar. Obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman yang pagi hari ini siap menghantarkan kita untuk bertolabul ilmi, untuk memperluas cakrawala kita tentang Quran. Banyak yang belum sempat kita gali dan kita hanya bisa dan mendengarkan membaca Al-Quran, tapi interpretasi ataupun penterjemahan dari ayat per ayat akan beliau sampaikan setiap hari Jumat di acara obsesi pagi obrolan seputar syariat Islam. Pagi hari ini Jumat kita akan mentelaahi, kita akan bersama mengikuti tafsir Al-Quran bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman di acara obsesi pagi di hari Jumat 11 Rabiul Akhir 1447 Hijriah dan 3 Oktober 2025. Ustadz sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah sehat. Ya, agak dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi Dahlia, kami bisa hadir lagi di ruangan wargi itu atas kesempatan izin Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kehadiran kami di ruangan wargi untuk thalabul ilmi, menambah ilmu, juga untuk bersilaturahim, menambah amal solih kita. Wargi Dahlia, setelah Jumat kemarin kita jelaskan yaitu Al-Anfal ayat 321. Sekarang Al-Anfal ayat 33. Mudah-mudahan kami bisa membacanya dan kami bisa menjelaskan maqasidil ayatnya. Silakan wargi ambil Al-Qur'annya. Kita bacakan nanti yaitu ayat ke-32 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min rabbik fangtir alaina hijaratan minas samaa'i aw iti'na bi'adabin alim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sadaqallahul azim. Wa iz qalu, dan tatkala mereka berkata. Siapa mereka itu? Orang-orang yang mengatakan asatirul awalin. In hada illa asatirul awalin. Orang yang mengatakan terhadap Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng tempo dulu. Nah, orang-orang ini berkata, meminta kepada Allah. Jadi wa iz qalu, dan mereka berkata. Siapa? Yaitu orang yang berkata bigori ilmin yatakhidaha khuzwa. Orang yang tidak punya ilmu, orang yang memperolok-olok ayat Al-Quran,
orang yang mempermainkan, yang istihza'ul haq, orang yang menjual ayat-ayat Quran dengan guyonan-guyonan, liyudilla ang sabilillahi bighairi ilmin. Mereka adalah berbicara tanpa punya ilmu sedikit pun. Jadi hanya dipaparah, hanya sekedar meren atau sugan. Nah, mereka mengatakan Allahumma ya Allah, in kana hada, jika Al-Quran ini huwal haqq, adalah kebenaran darimu, min indika, pamtir alaina hijaratan, hujani batu kami ini. Nantang mereka itu, sok hujani batu, minas samai, dari langit itu, awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami siksa yang teramat pedih. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, tidak mungkin Allah untuk menyiksa mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau berada di kalangan mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, tidak mungkin Allah mensiksa mereka, wa hum yastaghfirun, mereka masih ada yang beristighfar kepada Allah. Wargi dahlia, subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa mereka yang tidak percaya terhadap Al-Quran, mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng tempo dulu, Al-Quran itu adalah ucapan buatan Muhammad. Nah, mereka menentang in kana hadal Qur'anu ma yud'auna ilaihi wa huwal haqqu munazzalan min indika. Nah, ya Allah, kata mereka ini, ingkana, andaikan keadaan Quran ini adalah apa yang dipanggilkan oleh Muhammad kepada kami dari kebenaran-kebenaran yang tertuang yang ada di dalam Al-Quran diturunkan olehmu, maka subhanallah, Quran ini adalah diturunkan engkau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'al bina kada wa kada. Nah, mereka nantang kepada Allah. Coba ya Allah turunkan kepada kami ini dan ini. Jadi minta diturunkan. Ini mereka adalah mengharapkan nantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba turunkan kepada hujani kami dengan batu dari langit. Ya, dianggapnya hujan batu itu adalah enteng. Ya, jangankan dihujani batu, hujan pakai es saja, subhanallah, sungguh sangat sulit itu ya. Hujan es saja manusia sudah celaka begitu. Itu kertas. Siri. Nah, jadi wargi dahlia, mereka ini nantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah menjanjikan, dan Rasul tidak pernah mengancam, dan Rasulullah tidak pernah untuk memberikan ancaman-ancaman kecuali kalau memang mereka itu adalah sudah betul-betul ya mengancam lebih duluan.
Jadi mereka-mereka ini mengatakan itu fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i aw ti'na bi adabin alim. Nah, sudah barang tentu wargi Rasulullah ini adalah sedikit agak aneh gitu kok. Ya, karena keanehannya atau sedikit ya Rasul itu adalah merasa ya bukan aneh lagi kok, merasa tidak dihiraukan oleh mereka ini. Kok diajak untuk berbuat iman kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, untuk mendapatkan maghfirah Allah, kalah mereka menantang Muhammad. Jangan tanggung, turunkan saja hujan batu dari langit. Kita bisa bayangkan wargi, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh ibunya, penghormatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang akan menghancurkan Ka'bah dengan kendaraan gajah, ya kendaraan yang sangat antik, ya belum pernah ada di dunia ini kecuali pada waktu itu. Allah menyelamatkan Ka'bah, Allah menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diturunkannya yaitu ya tawiran, jadi tarmihim bihijarati min sijil. Nah itu ya, mereka dilimpari oleh Allah ya, mengutus burung-burung ababil, dilempar dengan kerikil-kerikil kecil, dengan kerikil kecil yang panas, min sijil, dari neraka sijil. Mereka semuanya mati ya. Malahan wargi ada toirun itu diartikan bukan hanya semacam burung, malahan katanya ini menurut tafsir itu akan turun, yaitu akan datang semacam nyamuk sebesar nyamuk yang kerjanya satu nyamuk bisa membunuh 1000 tentara dalam 1 jam. Kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya siksaan Allah itu. Mereka orang-orang kafir Quraisy ini nantang kepada Rasul, coba Muhammad datangkan hujan dari batu, ya hujan batu dari langit, atau siksa kami. Subhanallah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah bukan untuk menyiksa, ya. Rasulullah diutus bukan untuk menghancurkan manusia, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah untuk menyelamatkan manusia sedunia. Adakah manusia yang mau diselamatkan? Mudah, tinggal beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, selamatlah di dunia dan selamatlah di akhirat. Itu tugas Rasulullah, adalah rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada siapapun. Rasulullah tidak pernah memberikan contoh untuk membenci siapapun. Rasul menyayangi, musuh juga disayangi oleh Rasul. Tidak ada satupun musuh yang takut oleh Rasul, tapi semuanya adalah subhanallah hormat kepada Rasul. Bukan takut lagi, melebihi dari takut. Nah ini minta, coba Muhammad turunkan hujan batu dari langit. Nah atau datangkan siksaan. Subhanallah wa bihamdi. Wargi,
Sudah barang tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaget. Kok ada orang seperti tempo dulu? Dan inilah Rasulullah merasa terobati. Kenapa? Karena ternyata yang membohongkan itu bukan hanya zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membohongkan Rasul-Rasul Allah itu adalah dari sejak adanya manusia. Dari Kabil dan Habil atau zaman dari Nabi Adam alaihi salam. Itu disudahkanlah ayahnya itu tidak dipercayai oleh anaknya Kabil dan Habil itu. Terus berlanjut sampai anak Nabi Nuh juga sama, tidak percaya terhadap ayahnya Nabi Nuh sebagai Rasul. Nah, di sini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir Quraisy, terutama yang tergolong kelompok Raja Arab, adalah paman-paman Rasul, tuanya dan yang lainnya itu sangat membenci Muhammad itu. Mengapa? Karena membawa Al-Quran. Kenapa orang Yahudi membenci Muhammad? Karena yang menjadi Rasul bukan dari kelompok Yahudi. Nah, disinilah wargi perlu kita pahami. Allah tidak akan menyiksa umat Muhammad selama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di sana. Nah, jadi kalau kita selalu bisa, artinya membaca sholawat kepada Rasulullah, menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati kita, dalam lisan kita, dalam perbuatan kita, kita meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin ada siksaan yang diturunkan Allah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Itu yang pertama. Tidak mungkin Allah akan menyiksa umatmu Muhammad sedangkan engkau berada di lingkungan umat itu. Nah, jadi kita kalau ingin selamat dari siksaan-siksaan Allah, menurut ayat ini, hadirkan Muhammad di hati kita. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Insya Allah oleh Allah tidak akan diberikan apapun siksaan. Allah akan selamatkan. Andaikan terjadi Allah memberikan musibah, maka orang yang taat kepada Rasul itu adalah akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa makanallahu mu'adzibihim. Ya, makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, ini juga yang harus kita syukuri. Allah tidak mungkin memberikan siksaan kepada umat Muhammad. Andaikan tidak bisa dihadirkan umpamanya, artinya dihadirkan di sini wargi dalam tanda kutip, karena kita harus membaca dulu, yaitu ilmu badi atau ilmu bayan. Rasul hadir di kita, itu namanya bukan hadir fisik materialnya. Kita pun sering membacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, itulah hadirlah Rasul pada sholat kita itu. Nah, jadi selama kita menghadirkan Rasul, selama itulah tidak akan ada siksaan yang didatangkan Allah. Kenapa? Karena janji Allah di sini, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Makanya sering orang ya mengadakan membuat kata-kata yang
baik gitu ya. Nah, kita akan memperingati Maulid Nabi dengan menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dengan menghadirkannya adalah dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wargi wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, ini yang perlu kita pahami. Allah tidak akan memberikan siksaan kepada umat selama umat itu masih ada yang beristighfar. Nah, sebaiknya wargi kita itu bersyukur kepada Allah masih ada orang yang mau masuk ke dalam masjid. Masih ada orang yang beristighfar di masjid. Kenapa? Itu merupakan salibah, merupakan penghalang untuk datangnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masjid sudah tidak ada lagi yang zikrullah, yang zikir kepada Allah. Kalau di masjid tidak ada lagi yang istighfar kepada Allah, maka insya Allah siksaan Allah akan datang. Jadi kalau masjid sudah kosong, nah inilah wargi. Ya, masjid sudah kosong, berarti siksaan Allah sebentar lagi akan datang kepada umat. Nah, dengan demikian wargi yang tidak biasa ke masjid, berterima kasihlah kepada orang yang suka datang ke masjid. Ya, orang datang sholat berjamaah di masjid, orang datang mencari ilmu di masjid, orang datang bertobat di masjid, orang datang beristighfar di masjid, orang datang untuk membimbing dirinya di masjid, orang datang untuk menyucikan dirinya di masjid, orang datang untuk ya dikatakan remedian, ada perbaikan-perbaikan di masjid. Nah, kita berterima kasih kepada orang yang senantiasa datang ke masjid. Nah, kita kadang-kadang ngamek pada dibacakan adzan. Nah, untunglah ini baca yang marah kepada orang yang tidak setuju ya terhadap adanya adzan, marah kepada orang yang adzan, maka seakan-akan omongannya itu jadi Allahumma in kana hada huwal haq. Nah gitu ya. Fa'amtir alaina hijaratan, seakan-akan begitu orang yang marah terhadap yang adzan itu. Orang yang marah karena mendengarkan ceramah seakan-akan menantang, turunkan hujan batu kepada kami. Kalau tidak begitu, datangkan siksaan kepada kami. Nah, itu diantaranya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang membenci ajaran Islam, nantang kepada Allah, ya Allah turunkan hujan batu kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang membenci ajaran Islam, yang tidak mau ya dengan ajaran Islam, dia adalah minta disiksa di dunia ini. Ya, orang sudah barang tentu ya yang membenci siapapun orang-orang muslim, maka seakan-akan dia akan mendapatkan siksaan.